Shalom, salam sehat, penuh rahmat, Tuhan beserta kita. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Saat ini saya mengajak kita untuk kita bersatu di dalam doa untuk perenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengungkapkan syukur karena Tuhan telah mengasihi kami dan memberikan kesempatan yang indah untuk kami bisa menjalani kehidupan. Dan tidak hanya itu, melalui kesempatan ini kami pun beroleh waktu untuk kami bisa menumbuhkan dan bahkan memperbaiki kehidupan kami. Maka dari itu biarlah firman-Mu bekerja atas kami saat ini ya Tuhan. Kiranya sabda ini memberikan kami daya untuk senantiasa berkenan bagi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagi para penggemar aktris Dian Sastrowardoyo atau aktor Nicholas Saputra, tentu kita masih mengingat salah satu film yang romantis ini, saudara-saudara. Film yang sequel awalnya itu dibuat pada tahun 2002 dan kemudian dilanjutkan dengan sequel yang kedua di tahun 2016 yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sempat menonton film Ada Apa Dengan Cinta, khususnya yang kedua ini, ada satu scene yang menarik, di mana salah satu latar tempatnya adalah gereja ayam. Sebuah bangunan yang sangat unik, saudara-saudara, yang ada di daerah Jawa Tengah, gitu ya, di Magelang, yang tidak jauh dari Candi Borobudur. Sekalipun dinamakan gereja ayam, saudara-saudara, bangunan ini sebenarnya adalah burung merpati. Daniel Alamsyah sebagai pendiri bangunan ini pada tahun 1992 itu menyebut tempat ini pada awalnya sebagai rumah doa Bukit Remah. Namun 4 tahun berselang pada waktu itu pembangunannya berhenti karena krisis moneter. Dan akhir-akhir ini, saudara-saudara, khususnya sejak rilisnya film Ada Apa Dengan Cinta, tempat ini semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang sebagai tujuan wisata di tengah alam hutan yang begitu indah. Bagi saya secara pribadi, saudara-saudara, bangunan ini menarik sekali. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ayam? Di beberapa gereja yang antik, saudara-saudara, biasanya ada pula gereja yang memakai ayam sebagai simbol atau hiasan di gedung bangunannya. Entah itu lukisan atau gambar kaca jendela, ada, saudara. Bahkan tidak hanya di dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bahkan seringkali menemukan hewan ayam itu digunakan sebagai simbol atau gambar. Coba Bapak Ibu Saudara pergi keluar rumah, ya, beli bakso atau mie ayam atau soto, biasanya mangkoknya gambarnya apa, saudara-saudara? Ayam. Hampir tidak ada mangkok yang gambarnya itu hewan lain, seperti anjing, kucing, apalagi ular. Ya, tidak ada. Gambarnya selalu ayam, khususnya ayam jago. Ini menarik, saudara. Dari sekian banyak hewan yang ada, mengapa ayam? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, rupa-rupanya gambar simbol ayam ini sebenarnya syarat akan makna, saudara. Yang pertama, ini adalah sebuah simbol kemakmuran atau rezeki yang berlimpah. Dengan demikian, bagi seseorang atau para pedagang yang menaruh gambar ayam, ya, di dalam tempat jualannya atau di dalam mangkoknya, ini ada harapan bahwa semoga melalui hal itu hidup kita terus dialiri berkat dari Tuhan, terus dipelihara oleh Tuhan. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah menarik, ayam itu adalah hewan yang sangat berguna dan bermanfaat, saudara-saudara, khususnya bagi kebutuhan manusia. Seluruh tubuhnya itu bisa dimanfaatkan, ya, dari kepalanya, dagingnya, sayapnya, kakinya, telurnya, semuanya itu bisa dimakan. Walaupun itu selera masing-masing, saudara-saudara. Tapi yang jelas bisa dimakan atau digunakan. Bulunya
Juga bisa dipakai sebagai alat kebersihan untuk kemoceng atau sulak. Betul ya, saudara-saudara? Dengan kata lain, hidupnya itu sungguh bermanfaat bagi kehidupan. Ayam ini ingin mengajarkan pada kita, saudara-saudara, supaya kita ini tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri, melainkan ada kesediaan untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam tradisi Kristiani, saudara-saudara, kita juga menempatkan ayam ini sebagai simbol yang baik untuk mengingatkan kita. Kita yang percaya akan Allah, saudara-saudara, kita semua diajak untuk senantiasa hidup dengan berjaga-jaga, menyambut Kristus yang akan datang. Kita melakukan setiap tugas, setiap panggilan kita hari demi hari dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Selayaknya seekor ayam yang berjaga-jaga menanti datangnya sang fajar itu. Kita yang juga dikelilingi oleh pergumulan hidup, saudara-saudara, kita yang ada di tengah kegelapan dunia, kita diingatkan bahwasanya ada pengharapan yang senantiasa tersedia bagi kita sekalian. Dengan iman yang teguh, kita mempercayai apapun situasinya, pertolongan Tuhan akan senantiasa hadir dan tersedia. Sang terang itu akan menampakkan diri di tengah kegelapan yang kita hadapi sebagai manusia. Selain itu, saudara-saudara, kita pun juga tentu mengingat salah satu kisah di dalam Alkitab kita ketika Rasul Paulus ini pernah menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Semua simbol ayam ini, saudara-saudara, hendak mengingatkan pada kita supaya kita pun terus berjaga-jaga sedemikian rupa, agar iman kita ini semakin atau bahkan terus menyala dengan seluruh ibadah dan doa, serta perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan sepanjang hari. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang keempat hingga kelima dikatakan demikian, saudara-saudara. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita akan pentingnya berjaga-jaga di dalam hidup ini. Sebab kita tidak pernah tahu, saudara, kapan waktu kehidupan kita ini akan berakhir atau berhenti. Kita tidak pernah tahu kapan sang fajar itu akan tiba. Dan kewaspadaan ini hanya bisa bermakna bila kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan kehidupan yang terus-menerus menjadi berkat bagi dunia di sepanjang waktunya. Saya percaya, saudara-saudara, kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk hidup yang demikian, yang mendasarkan diri pada pengharapan iman kepada Tuhan dan sekaligus menyediakan pengharapan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan ayam itu bukan hanya sebagai simbol kehidupan atau hiasan pernak-pernik yang indah, tetapi mari kita jadikan ayam ini sebagai dasar kehidupan anak-anak terang yang membuat hidup kita makin hari makin berkenan baginya. Kita tutup perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman yang kami dengar, mampukanlah kami untuk senantiasa memelihara iman dan pengharapan kami. Dan biarlah hal itu juga terwujud dalam sikap dan laku hidup kami, di mana kami terus membagikan kasih itu bagi dunia. Kami hidup untuk menjadi berkat. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.